Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Francisca, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang ditulis oleh Ovilia Husna yang berjudul Manajemen Operasional pada Koperasi Syariah KSPPS BMT Bina Insan Mandiri. Baik, kita bahas bagian yang pertama yaitu adalah tujuan penelitian. Di sini saya sebagai reviewer melihat adapun tujuan penelitian dari jurnal ini itu adalah menjelaskan kontribusi dalam bidang manajemen yang dilakukan selama penelitian yang dilakukan di KSPPS BMT Bina Insan Mandiri serta membuat analisis SWOT pada tempat penelitian. Penelitian ini fokus pada manajemen operasional pada koperasi syariah dengan penekanan pada manajemen risiko dan manajemen dana. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang memanfaatkan observasi dan studi pustaka untuk mengumpulkan data. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, penelitian kualitatif ini difokuskan pada pemahaman fenomena manusia atau sosial yang dilakukan dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang dapat diungkapkan dengan kata-kata dan melaporkan pandangan terinci dari informan yang relevan. Metode ini mencakup observasi dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Dalam pendekatan kualitatif, penekanan diberikan pada analisis proses berpikir secara edukatif dan induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati. Kesimpulan yang kedua, penelitian deskriptif secara khusus bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode observasi dengan menggunakan indera dan studi pustaka yang melibatkan analisis dokumen seperti buku, literatur, catatan, dan laporan yang terkait dengan masalah yang ingin dipecahkan. Dari hasil penelitian jurnal, saya sebagai viewer melihat tampaknya ada dua fokus utama, yaitu yang pertama manajemen operasionalnya, sementara yang kedua analisis SWOT. Dari manajemen operasional, itu ada manajemen dana dan manajemen risiko. Di manajemen dana, yang pertama, penjelasan menyeluruh mengenai proses penghimpunan dana itu dari masyarakat dan alokasi dana yang dihimpun. Yang kedua, produk unggulan. Nah, produk unggulan dari koperasi ini itu adalah pembiayaan jual beli atau BAI dengan akad murabahah. Ruang lingkupnya yaitu penghimpunan dana, penyediaan uang tunai, penempatan dana dalam bentuk pembiayaan atau kredit, dan pengelolaan modal. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen dana itu ada kebijakan moneter, lingkungan internal dan eksternal, mobilisasi dana, hubungan antara peminjam dan pemodal. Nah, dari manajemen risiko, itu tujuan penerapan manajemen risiko adalah mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur terhadap risiko. Sementara resiko-resiko yang dihadapi oleh KSPPS BMT Bina Insan Mandiri yaitu ada resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional, dan lain-lain. Nah, proses manajemen risiko ini itu adalah identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Adapun fokus utama yang kedua itu adalah analisis SWOT. SWOT ini adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, kalau kekuatan ya tadi badan hukumnya itu badan lazis, keunggulan produknya itu adalah pembiayaan BAI dengan akad murabahah. Sementara kalau kelemahan mungkin kurangnya pengetahuan masyarakat umum itu tentang koperasi syariah, yang mana mungkin tahunya orang ini tentang koperasi konvensional. Yang kedua itu keterbatasan anggota yang kurang mampu. Nah,
Adapun peluangnya ini penyebaran informasinya melalui sosial media, di mana saat ini sosial media mungkin lebih kuat pengaruhnya untuk menyebarkan informasi. Lalu mungkin program LASIS untuk anggota yang kurang mampu. Adapun ancamannya itu potensi gagal bayar oleh anggota, resiko terkait dengan keputusan memberikan pinjaman. Nah, dari jurnal tersebut ada beberapa poin yang bisa menjadi kekuatan dari penelitian ini. Yaitu yang pertama itu penelitiannya kualitatif, yang kedua dia melakukan pendekatan deskriptif, yang ketiga metode observasi dan studi pustaka, yang keempat pemilihan lokasi penelitian, dan yang kelima itu adalah analisis SWOT. Ada kekuatan tentu saja ada kelemahan. Nah, dari jurnal yang disajikan ada beberapa potensi yang menjadi kelemahan yang bisa diidentifikasikan. Yang pertama yaitu kekurangan rujukan, kurangnya data empiris, ketidakjelasan analisis SWOT, pendekatan deskriptif yang terbatas, dan keterbatasan waktu penelitian yang hanya sekitar 2 minggu. Nah, itu otomatis tentu saja memungkinkan membatasi pengumpulan data yang lebih lengkap dan mendalam. Nah, kita masuk ke bagian akhir yaitu resume jurnal. Nah, jurnal ini adalah sebuah riset yang sangat rinci tentang manajemen operasional pada koperasi syariah. Nah, pada bagian abstraknya ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana manajemen operasional di koperasi syariah, khususnya di BMT Bina Insan Mandiri. Nah, riset ini juga merujuk pada berbagai teori manajemen seperti salah satunya fungsi manajemen POAC, menurut George Artery, dan metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam mendapatkan data. Lokasi penelitian ini yaitu KSPPS BMT Bina Insan Mandiri juga dijelaskan dengan rinci. Adapun hasil dan pembahasan meliputi dua aspek utama yaitu manajemen dana dan manajemen risiko pada koperasi syariah. Penelitian ini juga menyajikan bagaimana proses manajemen risiko yang melibatkan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko untuk meminimalisir dampak yang mungkin terjadi. Demikian presentasi review jurnal yang berjudul Manajemen Operasional pada Koperasi Syariah yang ditulis oleh Ophelia Husna. Saya Yuda Francisca selaku reviewer meminta maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Besar harapan saya diberikan masukan dan saran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.